Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, kali ini kita berkumpul pada pagi hari ini untuk membahas tentang apa yang terjadi dengan Indonesia, tapi di skala internasional. Jadi beberapa hal yang akan atau topik yang akan kita bahas yaitu pertama adalah hubungan Presiden luar negeri, Ya, terus mungkin ada rupiah yang melemah. dan juga tawanan masyarakat Indonesia yang menjadi tawanan tentara Israel di daerah Turki kalau nggak salah. Nanti kita bahas lagi. Oke. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Narendra Abdul Irwan dengan NIM B1A125160 Dan saya Rifki Ahmad Izani dengan NIM B1A 125172. Saya Gabriel Christian Sitoku dengan NIM B12125-179. Saya Arvindo Febrian dengan NIM B1A125-166. Nah, sebelumnya kami dari kelas D, jadi tugas ini untuk pemenuhan nilai UAS untuk ujian akhir mata kuliah berikutnya. Oke, mari kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Mungkin kita akan membahas tentang kebijakan ya, kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. By data, kalau misalnya kita melihat Prabowo itu sudah melakukan kunjungan luar negeri lebih dari 50 kali. Ya, Itu banyak ya. rekor-rekor dari presiden sebelumnya. Ya. Dan menurut rekan-rekan sekalian yang ada di sini, apakah kunjungan luar negeri itu bisa bermanfaat atau perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo? Gimana? Kalau misalnya ditanya perlu atau tidak, mungkin perlu ya jawabannya. Karena itu tuh biasanya kunjungan-kunjungan itu berdampaknya itu jangka panjang gitu, bukan untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Seperti biasanya untuk menarik investor gitu, terus juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang dikunjungi. Itu mungkin ya, mungkin itu mungkin yang jadi dampak. Tapi kalau misalnya kita lihat manfaat dari sisi ekonomi ataupun manfaat-manfaat lain yang bisa diterima sebagai kita seorang masyarakat, itu apa? Nah, dari sisi ekonominya, kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk investasi, maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhannya ekonomi di skala nasional. Tapi gini, efektivitas kunjungan itu juga diukur dari realisasi hasilnya. Banyak nota kesepahaman yang ditandatangani, tapi yang terpenting itu implementasinya. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin kita akan ngobrol lagi tentang ini ya. Yang dipermasalahkan masyarakat itu adalah biaya kunjungan luar negeri. Apakah kunjungan luar negeri ini harus dikurangi atau tidak? Apakah perlu untuk melakukan kunjungan luar negeri selain itu? Kalau menurut saya, mungkin perlu sedikit dibatasi gitu dengan dana yang bisa dibilang pas iya, pas. harusnya lebih diatur gitu kunjungan luar negeri ya, tidak sesering yang seperti yang sekarang. Gitu. Seperti saya juga bilang tadi itu kan, kunjungan itu juga harus ada hasil realisasinya. Betul. Bukan asal ada kunjungan yang untuk dipakai kemana-mana gitu. Oh, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang manfaat, apakah akhir-akhir ini Presiden Prabowo sudah melakukan kesepakatan dengan Presiden Prancis? Tapi kunjungan luar negeri itu apakah harus dipaparkan langsung oleh masyarakat melalui sosial media atau tidak? Jadi apakah hasil dari kunjungan luar negeri itu harus dikasih tahu ke masyarakat atau tidak? Harus sih. Nah, biar Masyarakat tuh Masyarakat tahu. Masyarakat tuh tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sampai kunjungan luar negeri sesering itu. Biar masyarakat juga bahwa ternyata ada gunanya juga lah kunjungan luar negeri itu. salah paham. Dia tidak salah paham. Oke, saya ngerti. Jadi kita akan masuk ke topik yang selanjutnya, tapi masih berhubungan dengan kunjungan luar negeri, yaitu rupiah yang lemah. Kalau menurut kalian ya, rupiah yang lemah itu apakah bisa diatasi dengan kunjungan luar negeri? Menurut kalian? Siapa ini yang mau melanjutkan jawab? Kalau aku ya mungkin ya, kalau menurut aku mungkin tidak bisa langsung gitu. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin jangka panjang yang apa? Biar dampaknya itu terasa agar rupiah kembali menguat. Oh, jadi dengan adanya kunjungan luar negeri, investor bisa masuk, investor bisa masuk, lalu nilai rupiah itu bisa
rupiah itu tidak. Karena memang salah satu faktor rupiah menguat itu dengan adanya banyak investasi yang masuk. Tapi Ya. butuh jangka waktu yang tidak sebentar. Iya. Karena di situ ada proses. Ya. Tapi juga dari kita sendiri juga sih, kita juga bisa membeli produk dari negara kita sendiri. Ya. Kita membeli produk lokal, yaitu di Jadi Indonesia produk lalu ekspornya ke luar negeri juga. Ya. Nah, betul. Itu bisa membuat rupiah kita kan masih semakin menguat gitu. Lalu kalau misalnya tadi kita sudah bahas ada beberapa segmen lagi yaitu tentang tahanan WNI yang menjadi tahanan pada konflik dalam konflik Israel. Gitu. Menurut kalian gimana? Gitu. Kalau menurut aku ya, biasanya tuh kalau misalnya tawaran-tawaran luar negeri itu kan diatur diurus dengan Menteri Luar Negeri ya harusnya ya. Nah, itu secara hukum internasional pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya gitu kan wajib pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi itu pemerintah harus ikut andil lah dalam menangani kasus tawanan perang ini. Nah, biasanya pemerintah tuh melakukan upaya diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri, negara-negara mitra maupun organisasi. Nah itu mungkin juga salah satu guna untuk menjalankan perjalanan luar negeri itu mungkin agar bisa mendapatkan hubungan diplomasi dengan negara lain. Keselamatannya itu juga. Kalau kita juga tahu kan itu kan daerah konflik tuh. Ya. Jadi akses informasi itu sering terbatas dan proses negosiasi itu bisa jadi sangat kompleks. Gitu Betul. sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari masyarakat, beberapa bulan yang lalu Presiden Prabowo bilang kalau misalnya dia memberikan pemerintah Israel menjadi pemerintah yang darurat. Tapi kalau misalnya kita lihat ya negara Israel itu melakukan banyak invasi dan korbannya juga warga negara kita sendiri gitu loh. Ya. Apakah perlu pemerintah untuk mengambil keputusan untuk tidak mendukung Israel lagi dalam bentuk diplomasi apapun? Kalau menurut saya sangat perlu. Karena kalau kita mendukung Israel agar dia menjadi untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat, dia akan semakin semena-mena. Kita lihat saja sekarang ya seenaknya ke Iran, terus ke Gaza, Palestina, akan seenaknya kalau kita dukung. Karena konflik itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Iya, sudah lama sekali kan. Baru-baru ini. Iya, kita malah kita mendukung Israel, kita harus mengambil langkah tegas lah kita bilang. Nah, betul tuh juga katanya. Karena konflik ini pun juga berdampak pada ekonomi global, Betul. termasuk harga energi dan stabilitas pasar internasional. Harga minyak sekarang naik loh tuh. Minyak, Texline kan Karena perseteruan Israel dengan negara Iran Ya. Iran memiliki posisi geografis yang kuat untuk pasokan minyak ya minyak dari Arab itu tuh tertutup. Jadi ya mau bagaimana lagi gitu ya. minyak naik, oli naik kemarin oli biasa 50.000 sampai 70.000. Jadi itu merupakan dampak langsung yang Iya, dirasakan minyak. masyarakat ya sehari-hari minyak naik, harga sepeda motor naik. Iya betul. Lalu kalau misalnya tawanan itu memberikan pandangan bagaimana diwawancarai, ketika tawanan diwawancarai, antara Israel itu juga menganiaya mereka, mencampurkan apa. Jadi perlukah Menteri Luar Negeri berkonsultasi dengan Presiden Prabowo? Jadi kayak membangun atau mengajak rakyat-rakyat atau negara-negara lain itu untuk memerangi Israel karena Israel ini memang negara yang pasif gitu. Kalau untuk memerangi mungkin jangan itu bisa. Kita udah mungkin tidak melihat Ini buat tambah kreatif dari tambah Ya ribut dan akan sebagainya. menjadi masalah baru nanti kalau kita memerangi Israel. Sebenarnya yang paling penting itu kita tuh memastikan keselamatan warga negara kita, Ya. serta penyelesaian yang mengedepankan prinsip kemanusiaan. Karena kita nomor HAM itu nomor satu. Betul. karena secara kita negara hukum ya. Ya, tidak semata-mata kita ini nggak bisa nih Israel kita perang aja dengan dia gara-gara Kacau. kita kacau ya kacau. Itu kan dia Israel ya Israel backingannya Amerika. Tapi kalau misalnya kita balik ke kunjungan luar negeri tadi dengan Israel ini negara kuat, apakah perlu misalnya setuju atau tidak ya? Kalau misalnya presiden kunjungan luar negeri dengan Israel, karena dari konflik-konflik yang berlangsung, Israel ini memiliki backingan yang kuat dari negara-negara buat barat, Amerika ya. Jadi kalau misalnya
Indonesia ingin mencari dukungan dengan Israel, apakah kira-kira misalnya kita setuju atau tidak? Sebenarnya tidak. Kalau bertanya setuju atau tidak, mungkin tidak. Mungkin tidak. Karena memang Israel negara yang fasik juga menyerang kita, mayoritas negara Muslim, dan Israel juga menyerang negara-negara yang mayoritas Muslim juga, jadi mungkin tidak setuju dengan hal itu. Oke. Ya, mungkin kalau untuk melakukan kunjungan luar negeri ke sana mungkin bisa saja, cuman tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk kerjasama mungkin pasti rakyat Indonesia tidak bakal setuju. Cuman kalau tujuan ke sana tuh untuk berdiskusi agar mendamaikan dunia, kan itu termasuk dalam undang-undang kita juga kan. Undang-undang untuk melakukan perdamaian dunia dan penjajahan tetap dihapuskan, mungkin itu masyarakat bisa jadi setuju. Oke, kita mungkin benar juga sih dalam kalau misalnya kita lihat dari kelas balik, Indonesia juga mengikuti yang namanya World Peace. Ya. Banyak juga ditentang oleh para pakar ilmu yang ada di sini. Kalau misalnya kesepakatan dari World Peace itu tidak berguna, itu hanya para perang. Menurut kalian gimana? Apakah World Peace itu digunakan untuk peace atau perdamaian itu sendiri? Tapi kalau misalnya kita lihat sampai sekarang, faktanya apakah benar itu tidak? Mungkin fakta yang di lapangan sekarang mungkin tidak benar yang terjadi, bukan peace, bukan kedamaian yang ada, malah yang dilakukan oleh Amerika kan, seperti ya, inflasi ke ini apa Venezuela, terus dia juga rencana ke apa Greenland kan, kemarin Greenland. Mungkin kalau ditanya efektif atau tidak, untuk sekarang saya belum lihat sih efektivitas dari Indonesia mengikuti World Peace ini. Mungkin Indonesia Dia hanya memperkuat citranya. ya mencari nama, bisa dibilang mencari nama dengan negara-negara lain agar Indonesia tidak terkena dampaknya lah gitu. Tapi beberapa dari masyarakat kita itu menyarankan kepada pemerintah ataupun kepada Presiden Prabowo itu sendiri untuk keluar dari World Peace. Ya, karena itu kan memakan biaya ya. Kemarin berapa? Nyumbang berapa? 10 triliun atau 10 miliar gitu ya. Nah, Itu nilai yang sangat besar kalau menurut saya. Ya, Karena bisa dialokasikan kepada masyarakat itu sendiri, karena dari sektor pendidikan, sektor sosial budaya itu kita masih banyak yang kurang. betul. Tapi itu dia nyari keamanan. Iya, nyari Nyari nama. aman gitu. Ya. Nyari aman. Ya gimana ya? Kenapa kan kita juga sampai sekarang belum merasakan kalau misalnya kita ikut World Peace ini kita merasa aman, belum merasakan. Kita tetap terkena dampaknya seperti minyak naik tadi. Tapi kalau menurut saya dari Prabowo bersekeras untuk World Peace itu karena mencari aman Iya. untuk dapat jaringan dari Amerika. Dari usaha kan. Karena Amerika itu sendiri memang negara-negara kuat, negara-negara yang berani. Kalau misalnya kita lihat dari presidennya melakukan diplomasi dan sosial media itu Ya. sangat Aura-aura. ataupun melakukan cyber Iya. ugal-ugalan kalau itu Ugal-ugalan. dari bahasa remaja kita. Betul. Balik lagi ke kunjungan luar negeri ini. Ya. Mungkin dari kalian atau bisa menyarankan kepada pemerintah Indonesia atau misalnya kita diskusi ada negara yang pas atau tidak pada Indonesia tentang kunjungan luar negeri untuk melakukan diplomasi itu. Apa ya negara apa ya? Kalau menurut kalian sendiri? Kalau menurut kamu guys? Kalau menurut saya ya Indonesia itu harus melakukan kunjungan luar negeri ke Cina. Kenapa? Kenapa tuh? Karena Cina itu menurut saya dari negara yang banyak sekali penduduknya. Iya, betul. Dan harus mengikuti beberapa tradisi dari yang ada di Cina. Karena Cina itu kalau misalnya saya lihat dari kacamata saya sendiri, Cina itu sangat peduli dengan pendidikan. Bisa kita lihat dengan anak-anak yang ada di sana, pelajar-pelajar yang ada di sana. Itu kalau misalnya ada ujian, sangat bisa menghafal. Jadi bisa lihat ambil kerjasama untuk ekspor dan impor barang Cina karena Cina itu selalu melakukan inovasi. Ya betul sih, banyak sekarang mobil-mobil listriknya dari Cina gitu kan, murah pula harganya kan, murah kualitasnya bagus, setuju saya. Kalau kita juga tahu kan Cina ini memproduksi barang-barang yang selalu baru. Kita juga tahu mungkin negara-negara lain pun itu ingin mengikuti apa yang dibuat dari negara yang tersebut. Iya, dari negara Cina, betul sih. Tapi kita biasanya ambil dari Amerika. Terus Ya. kalau ambil dari Cina itu ada permasalahan nggak? Atau gimana? Tapi kalau misalnya menurut saya, misalnya kita melakukan kerjasama dengan Cina, tentu menjadi permasalahan bagi para pemimpin dari negara-negara yang luar. Karena negara, kalau menurut saya, konflik yang terjadi pada politik internasional pada saat ini adalah negara kuat
berlawanan dengan negara yang kuat. Ya. Sementara negara yang berkembang atau negara yang lemah mencari backingan dengan negara yang kuat. Ya. Karena takut. Ya. Karena takut dengan apa dampak dari negara-negara yang Makanya ikut board office ya. Jadi Indonesia ini melakukan diplomasi menurut saya secara ugal-ugalan. Ya, betul sih. Karena dia melakukan mencari backingan dari Amerika, lalu mencari backingan dari Cina dan Rusia juga. Prancis kan baru-baru ini dari Prancis. Nah itu Supaya aman. Iya. supaya Damai. Karena kita kan negara non blok ya. Ya. Negara non blok, tidak ikut blok manapun. Gitu. Jadi kita mencari aman di semua negara kita ini. Tapi aku pengen nanya nih, apa sih tantangan yang menghambat dari terciptanya perdagangan dunia? Boleh terus dijawab. tantangan. Yang menghambat terciptanya perdamaian dunia. Kalau menurut saya tantangan yang menghambat dari sistem dunia itu kepentingan dari negara-negara tersebut. Jadi negara-negara itu memiliki kepentingan tersendiri. Lalu dengan mengurusi kepentingannya itu mengganggu kedamaian dari Ya, negara betul. lain. Seperti Amerika kan menyerang itu pasti ada tujuan tuh. Untuk apa Amerika membangun pangkalan-pangkalan Iya, militer di di daerah timur? Karena Pasti ada tujuannya. misalnya Amerika ingin minyak, kepentingan keinginan minyak itu menjadi kekayaan bagi negara mereka. Lalu mereka membuat pangkalan militer di negara-negara timur yang memproduksi minyak dalam skala besar. Betul, betul. Dan itu mungkin juga mengganggu negara-negara yang dekat di sana, kayak Israel, atau Arab Saudi, ataupun Iran. Misalnya mereka berkonflik dengan Iran. Walaupun lewat Israel ya. Ya. Kan di belakang Israel ada Amerika. Betul. Tapi kalau dari aku sendiri sih mungkin dari kita juga ya, kita tuh juga harus bisa memilih informasi secara baik dan teliti karena kita juga tahu AI Oh iya, benar. di sosial media ini juga bisa sangat memicu konflik di media sosial. Itu juga kita harus pilah informasi-informasi agar kita tidak terjerumus ke konflik-konflik. Ya, mana yang mana yang real, ternyata. Karena buat kita apa? Provokasi Ya. ya. Karena beberapa kasus atau misalnya di sosial media itu ada Iran menggunakan propaganda, Trump dipukul-pukulin, di WA. Mungkin itu juga mengganggu perdamaian. Karena diplomasi yang seperti itu menurut saya adalah diplomasi yang buruk. Ya. Makanya hukum internasional kita itu kalau misalnya ada senjata, Tidak jelas. tidak Ya, jelas. tidak jelas. Karena Tidak ada keputusan itu yang tidak mengadili negara-negara yang memang kuat gitu. Karena itu tadi negara kuat itu punya kuasa untuk karena dia negara yang kuat, bisa negara-negara yang memiliki rudal, jadi negara lain itu takut untuk mengadili negara tersebut. Jadi seperti itu. Makanya mengeluarkan informasi yang tidak jelas itu sudah menjadi perpecahan ataupun serangan yang tidak terduga ya. Betul, betul. Tapi perdamaian dunia ini tidak hanya terhambat oleh perang, tapi juga oleh faktor politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan juga kerjasama internasional. Ya, itulah jadi gunanya kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden itu agar menjalankan kerjasama internasional tadi, agar menarik investor masuk, agar investor mau membangun misalnya Apple kemarin kan Apple kan Oh, iya, benar. katanya mau bangun di sini ya, Ya, rencananya juga mau masuk Indo. ya mau masuk ke Indonesia langsung pabriknya kan. Kerjasama dilakukan itu Ya. untuk membuat harmonis hubungan-hubungan Betul. negara. Betul, betul. Agar kalau investor sudah masuk kan nanti lapangan pekerjaan semakin banyak. Banyak kalau yang juga barang-barang bagus yang dari luar Ya, negeri. jadi lebih murah juga Jadi kan. murah. Berapa rupiah juga jadi naik. Tentu saja berdampak. Iya, pasti pertama kalau misal ekonomi kita baik pasti rupiah pasti akan menguat. Jadi karena investor banyak masuk, kita memproduksi barang, lalu kita mengekspor barang, tentu saja uang kita juga makin banyak. Iya pasti. Uang makin banyak, rupiah makin menguat. Itulah mengapa kayak investor-investor itu datang ke Amerika karena memang enak untuk diajak kerjasama gitu. Iya, mungkin ya. Saya pernah baca tuh kalau tidak salah alasan investor tidak mau masuk ke Indonesia itu karena pemerintahannya menyulitkan investor untuk masuk, seperti banyak biaya-biaya tambahan. Oh, iya, benar. Terus dia juga Birokrasi ya, Iya. birokrasi yang lambat. Terus juga dia melihat pemerintah Indonesia ini banyak korupsinya mungkin, jadi dia Buruk mungkin ya mungkin dia melihatnya pemerintah Indonesia ini bobrok, jadi dia takut investor itu untuk masuk. Aku nih, Ya, gitu. investor pasti nyari untung lah kan. Investor mau rugi pasti dia melihat nggak bisa nih kalau
tidak mau minjem uang kemarin tuh nah. Kan Oh, yang Jadi, menolak. iya yang yang bayar nolak. bayar nolak ini. Mungkin saya kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Kalian saya kurang memilih gitu. Tapi dari apa yang kita bicarakan tadi, saya memikirkan satu solusi. Sebelumnya lebih baik perjalanan luar negeri itu dikaji dulu. Tapi kita melakukan pembenahan dari awal. Betul sih, pembenahan dari pemerintahnya dulu. Pembenahan dari pemerintah. Karena sudah banyak juga kan kayak yang dikunjungi di luar negeri mungkin cukup. Ya cukup Ya, ya. cukup sih, ya betul. Karena mungkin Presiden Prabowo memiliki tujuan lain atau strategi lain ya. Tapi kalau menurut saya kita menguatkan apa yang ada Di dalam dulu, ya, dari dalam dulu, mulai dari dalam dulu. Pertama Bagi kita Indonesia. keluarkan dulu hukum yang ada di sini. Ya, benar. Lalu kita permudahkan birokrasi Ya, yang ada di investor. sini. Jadi layanan umum atau investor yang mau masuk itu pelayanannya atau surat undangannya itu mudah. Mudah. Kesehatan, pendidikan, karena itu merupakan elemen penting untuk bagaimana negara berkembang itu menjadi negara maju. Tapi di Indonesia ini kan penting pendidikan itu Iya, perlu lah. undang-undang kan ada tuh. Ya. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta perdamaian dunia, kan seperti itu kan. Tapi programnya tidak ada yang Nah, Nah, itu makanya kita perlu memperbaiki dari dalam dulu, dari pemerintahannya dulu Ah, harus betul. memperbaiki. mungkin itu Keluarnya. Kalau untuk melanjutkan diplomasi mungkin itu bisa nanti ya, bisa Setelah baik ya, ya, setelah dari dalamnya sudah bagus, bisa lah nanti kita kunjungan lagi ke luar negeri agar menarik investor. Kalau misalnya pemerintahan masih bobrok seperti ini, masih banyak hukum-hukum yang belum jelas, masih koruptor yang dihukum dengan tidak pantas gitu, misalnya koruptor berapa M kemarin tuh 10 M kalau nggak salah. Ada perusahaan dia korupsi cuma 5 tahun gitu. Terus dia malah ngomong, tahu gitu saya korupsi lebih banyak. Oh, itu kalau nggak salah menteri kesehatan dan ini ya, dia dalam kasus korupsi Iya. pemalsuan sertifikat K3 ya. Ya. Kalau gitu korupsi lebih banyak. Dia dengan terang benderang mengatakan tahu gitu korupsi lebih banyak. Iya, harusnya lebih kuat gitu hukum yang mengatur tentang koruptor di Indonesia itu. Kita negara agamis tapi moralitas kita Iya, moralitas rendah. Moralitas rendah. Jadi itu harus memperbaiki dari dalam dulu, baru nanti hubungan diplomatik dengan negara lain bisa dilanjutkan dengan Presiden Prabowo. Makanya dari itu kita kan sebagai mahasiswa hukum nih, Ya, sebagai generasi emas yang baru, kita katanya generasi emas. kontennya. Mas ada cemas tuh, tahu lah, emang cemas. karena itu juga harus dari kesadaran kita sendiri. Misal kalau kita pun juga menjabat di pemerintahan, kita juga bisa mengatur, mengontrol apapun yang kita pegang nanti pas di pemerintahan. Betul. Mungkin kita sekarang bisa saja bilang kalau kita nggak akan korupsi, Ya. tapi kita tidak tahu nanti kalau kita sudah bekerja di bekerja di pemerintahan, mungkin kita juga bisa. Maka dari itu kita pentingnya sekarang ini moralitas sih, betul. Moralitas harus lebih tinggi agar tahu gitu korupsi itu tidak baik gitu. Jangan mentang-mentang korupsi itu menguntungkan, jadi kita melakukan korupsi tapi merugikan yang lain. Gitu. Dan ada satu lagi, moralitas dan tujuan kita. Ya, betul. Tujuannya tergantung. Apakah tujuan kita masuk pemerintahan itu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak Nah. atau membawa perubahan untuk negara ini? Betul. Kalau tujuannya untuk memperkaya diri, jangan masuk pemerintahan. Iya, bisa. Saja, nggak usah masuk pemerintahan. Oke, mungkin sekian dulu. Tadi saya harap dengan adanya pembicaraan ini mungkin membawa juga orang-orang yang akan nonton juga akan melihat oh ternyata begini yang terjadi di Ya, betul. dunia dan di dalam negeri gitu ya. Permasalahan yang terjadi di Tahu Indonesia. manfaatnya. Dan harapan bagi kita pemerintah yang akan berjalan dengan sisa waktu 3,5 tahun mungkin ya. Ya, kita sama tahu. 3,5 tahun Semoga bisa lebih baik. bisa lebih baik lagi mengambil kebijakan yang lebih bijaksana lagi ataupun mengambil kebijakan yang menguntungkan atau pro rakyat. Betul, betul. Harus pro rakyat, pemerintah pro rakyat. Oke, mungkin sekian dulu penutup dari kita. Kami kelompok 4 tentang pembahasan apa saja yang diambil dari kebijakan negara dan analisis kami, pembicaraan kami pada pagi hari ini. Saya Abdul Irwan. Saya Rifki Ahmad Jani. Saya Gabriel. Saya Alvin Febrian. Menutup video ini dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyaknya sudah menonton video kali ini. Mohon maaf kata jika kami ada salah kata atau ucapan yang membuat penonton tersinggung. Semoga bermanfaat dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.